menyadari arti syukur yang sebenarnya. Di tengah keterbatasan, Wahidin tetap berjuang untuk mencukupi kebutuhan dan membuat saya mengerti, memaknai arti kata syukur melihat perjuangan Wahidin. Bongkol. Pak, Bu, bongkol, Pak. Bu. Bongkol ya? Berapa, Bu? Sikoknya 1.000. Oh ya, beli 2 ya? 2 ya, Bu ya? Oke, beli 2, Pak. Saat ini usia Wahidin sudah lebih dari 70 tahun. Namun semangat Wahidin untuk berjuang tidak pernah berhenti. Dan tak pernah sekalipun ia mengeluh. Wahidin yang kini hidup sebatang kara ini setiap harinya harus tegar berjalan kaki menelusuri keramaian kota Palembang dengan membawa baku yang berisi bongkol. Bongkol, Bu. Besok Ya, Bu ya. Makasih ya, Bu ya. Nah, pemirsa dari dipersembahkan oleh Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa. Kami menyapa Anda di dalam acara yang diadakan oleh Kementerian tingkat nasional ke-13 tahun 2017 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, kita saksikan dari seluruh Indonesia ribuan mengikuti usaha Dharma dalam rangka yang ke-13 di Kota Palembang tentunya. Kita akan melihat kira-kira bagaimana kemeriahan dari ke-13 tahun 2020. Apakah semeriah dengan pembukaan? Kita akan saksikan nantinya. Dan Tiara, Usaha Dharma adalah festival atau lomba nyanyian suci umat Hindu yang beragam tangkai lomba diadakan di Kota Palembang, dan diantaranya adalah usaha pembacaan sloka remaja putra putri, usaha pembacaan sloka anak putra putri, usaha pembacaan sloka dewasa putra putri, usaha kidung keagamaan Hindu, dan beragam lomba lainnya. Banyak sekali Betul. yang diselenggarakan bersama Dharma kita kali ini. Jadi banyak sekali juga yang sangat antusias sekali, mulai dari seluruh Indonesia. Awalnya kira-kira siapa nanti yang akan menjadi juara umum nanti ya? Karena kira-kira apa tujuan bersama Dharma ini diselenggarakan ke-13 itu pastinya untuk meningkatkan pemahaman dan juga penghayatan dan perlaman ajaran kitab suci Weda beserta dua sastra Hindu dalam upaya memperkenalkan. Betul sekali Tiara, dan langsung kita saksikan keseruan acara penutupan usaha Dharma ke-13 tahun 2017 di Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Sekali lagi tepuk tangan buat Palangkaraya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Mengawali seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, malah bersama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pinandita Ida Bagus Kade Damiana. Disilakan.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa. Doa yang akan kami pandu secara Hindu, dimohon para undangan dapat menyesuaikan. Om Awigamastu Namo Sidam. Om Rah Astreya Nama. Musdamam Swaha. Sampurnayana Swaha. Om Sipaspati Ongpat. Om Sri Ambawantu Kambawantu Purnam Bawantu Yalama Swaha. Manugraha Manuharam Dewa Data Nugrahakam Warcanam Swarupa Pujanam Namah Saruanugrahakam. Om Sama Swamam Jagat Natu Swapapun Nirantaram Sarwa Karya Sidam Dahi Pranamya Surya Swaram. Om Hyang Widi yang memancarkan sinar suci, ibaratnya sang surya memancarkan sinarnya, hamba sujud kepadamu. Om Hyang Widi yang Maha Esa, di hari yang suci ini hamba berdoa bersama penuh bakti dalam rangka penutupan pelaksanaan Utsawa Dhamma Gita Nasional 13. Para mesuksema kami haturkan atas keberhasilan atas karya Utsawa Dharma Gita Nasional 13 tahun 2017. Om Hyang Widi, limpahkanlah anugerahmu yang mengembirakan kepada hamba. Tuhan yang Maha Pemurah, semoga Tuhan melimpahkan segala anugerah kepada hamba. Ya Tuhan, pelindung alam semesta, pencipta semua makhluk, ampunilah dosa hamba. Om Hyang Widi, hamba sadar bahwa karya ini tiada sempurna, karena kami adalah insan yang tidak sempurna. Semoga Hyang Widi berkenan menyempurnakannya di masa-masa yang akan datang. Om Hyang Widi, semoga engkau melimpahkan keselamatan kepada semua kontingen agar bisa kembali dan tiba dengan selamat sampai ke rumah masing-masing dan dapat berkumpul dengan keluarga tercinta dengan penuh damai. Om Hyang Widi, demikian sembah puja hamba. Semoga engkau melimpahkan kedamaian bagi kami semua. Om Santi Santi Santi. Om.
Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita akan mendengarkan pembacaan Weda Wakyah yang akan dibawakan oleh Imade Aditya Surya Adiana dan Ida Bagus Ketujuh Arta. Kami silakan. Panganjali. Om Swastiastu. No.
kepada Tuhan saja kami mohon persahabatan, kualitas diri, kekayaan, dan keberanian. Hanya Dialah satu-satunya yang Maha Kuasa dan mampu melindungi kami dari kekejaman dan memberi kekayaan kepada kami. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Iya, buka. Saya yakin semuanya terpukau malam hari ini. Iya. Luar biasa sekali, Cedas. Dan langsung saja kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Ketua Panitia yang disampaikan oleh Bapak I Gusti Bagus Surya Negara. Kami silakan. Bidadane sang sami, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, adik-adikku, terimalah panganjali dari saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksma, suksma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Pusat. Di sini di tengah-tengah kita ada Bapak Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Sekda. Bapak Direktur di Dirjen Bimas Hindu. Ada Pak Sekjen Pengurus Harian PDI Pusat. Semua hadirin sekalian yang saya hormati, termasuk Ibu istri dari Bapak Dirjen. Sapunapi gatra. Suksma, becik. Pak Sekda, Sapunapi gatra itu apa kabar? Becik, becik itu baik. Kita tanya, yang dari Papua mana dari Papua? Luar biasa, 160 Pak ya? 160 Pak ya? 110 orang dari Papua, Pak Sekda. Dari Bali, luar biasa. Ini lebih kurang 100-an juga kayaknya. Tidak adil kalau tidak ditanya. Dari Provinsi Sumatera Selatan, tuan rumah Pak Sekda,
Terakhir, dari ujung, dari Aceh. Ada. Saya pinjam salamnya Pak Ketua PHDI kita. Salam Pancasila. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya mewakili panitia daerah, karena pada saat pembukaan Pak Wayan Bude, Direktur dari Kementerian Agama, sudah menyampaikan sambutan selaku panitia pusat. Sekarang saya selaku panitia daerah diminta oleh panitia untuk menyampaikan sambutan. Tentunya dalam kesempatan ini kami panitia daerah bermaksud untuk memberi layanan optimal, untuk memberi layanan yang tidak kurang. Akan tetapi kami akui banyak kekurangan. Pak Sekda, saya sekalian melaporkan bahwa selama ini sudah dikoordinasikan oleh Pak Sekda, bahkan 2 kali rapat di ruangan beliau untuk persiapan ini. Adapun kekurangan itu adalah bukan kami sengaja, akan tetapi kondisi yang mengatakan demikian, sehingga barangkali layanan kami kurang memuaskan. Mohon dapat dimaafkan. Ampuroyang kami. Nanti tiba saatnya di provinsi lain juga akan jadi tuan rumah, akan mendapat perbaikan di kekurangan di sini. Mohon sekali lagi untuk persiapan besok, karena hari ini malam ini penutupan, tolong barangkali dalam kesempatan ini tidak berlebihan. Saya mewakili panitia daerah, tolong informasikan waktu atau jam boarding dari penerbangan Bapak Ibu, sehingga panitia khususnya transportasi dan petugas LO dapat memberi layanan yang optimal. Mudah-mudahan niat kami untuk memberi layanan yang optimal dengan evaluasi kekurangan pada saat penjemputan, kami akan perbaiki pada saat pemberangkatan. Barangkali kekurangan di sana sini, barangkali di tempat perlombaan kurang nyaman, barangkali konsumsi kurang nyaman. Dalam kesempatan ini tidak segan-segan kami selalu meminta maaf. Ampuroyang. Ini adalah perhelatan kita bersama. Ini adalah lomba anak-anak, adik-adik kita. Semoga semuanya di bawah lindungan Hyang Widiwasa kembali ke tempat masing-masing dengan selamat, kembali ke tempat-tempat, ke rumah masing-masing di ujung sana, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat. Kami mengiringi dengan doa. Saya kira demikian. Barangkali kesempatan ini juga saya melaporkan kepada Pak Dirjen, kami dari daerah sudah optimal Pak. Kalau kami ada kekurangan, kami juga minta maaf. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya buka. Baik, serta tamu undangan yang kami hormati, berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan file kepada pemerintah daerah pengirim kontingen oleh Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat kepada yang kami hormati Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatedaya. Disilakan.
Baik, kami undang kepada official seluruh daerah yang mewakili. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan dari seluruh provinsi officialnya untuk naik ke atas panggung, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami persilakan. Silakan, Pak. Mohon izin Jenderal, ya. Mohon maaf agak sedikit lama menunggu. Baik, Cedaus, sedikit kita akan menceritakan mengenai acara yang sudah berlangsung beberapa hari ini, ya, di mana acara ini bertujuan untuk masyarakat ajaran Weda pada generasi muda umat Hindu, dan juga melakukan simakrama atau pertemuan generasi muda Hindu serta membudayakan kitab suci Weda. Dan telah hadir di depan kita ini merupakan para official dari masing-masing provinsi seluruh Indonesia, ya, yang tadinya tidak dapat kita sebutkan satu persatu karena sangat banyak, ya. Dan sekali lagi penyerahan vandal kepada pemerintah daerah pengirim kontingen yang secara langsung diserahkan oleh Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat Bapak Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya. Baik, masih kita saksikan penyerahan vandal yang diberikan secara langsung oleh Ketua Umum PHDI Pusat Bapak Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan seluruh peserta mewakili seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua.
Berikut telah kita saksikan penyerahan vandal kepada official dari masing-masing kontingen perwakilan tiap provinsi. Kami persilakan untuk dapat diabadikan terlebih dahulu kepada juru foto. Baik. Mohon maaf, ini mungkin di setiap provinsi satu-satu supaya tidak double. Ada yang dari Jogja, belum ada yang double provinsinya. Coba lagi. Bapak dari Kalimantan Barat, saya kenalkan. Beliau dari Kalimantan Barat. Lanjut. Ibu dari Bengkulu. Oke. Kalimantan Selatan. Bali. Bali. Papua. Kalimantan Timur. Nusa Tenggara Timur. Provinsi Riau. Provinsi Banten. Banten.
Provinsi Jambi. Yeah. Papua Barat. Yeah. Kalimantan Tengah. Jawa Barat. Jakarta, DKI. Bangka, Belitung. Salam 5 jari Pak, silakan. Gorontalo. Maluku Utara. Maluku. Jawa Tengah. Sulawesi Selatan. Oke. Nusa Tenggara Barat. Itu. Sumatera Utara. Aceh. Mantap. Sulawesi Utara. Nih. Sumatera Selatan. Kepulauan Riau. Sulawesi Tengah. Itu dia. Sulawesi Tenggara. Lampung. Lampung. Jawa Timur. Sulawesi Barat. Oke. Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumatera Barat. Baik, Bapak-bapak, buat dua sub lagi. Kita foto bersama. Baik, sekaligus langsung dicapa, ya, dan langsung foto bersama, luar biasa. Yang mau ambil foto silakan, tapi jangan semuanya maju. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk official dari masing-masing provinsi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ketua Umum PHDI Pusat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Luar biasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembacaan SK kejuaraan oleh Ketua Dewan Juri oleh Bapak Profesor Dr. I Nyoman Suara MHUM. Kami silakan.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat, Bapak Direktur Urusan, Bapak Direktur Pendidikan, Bapak Ibu sekalian, Utsawa Dharma kita sukses. Salam Pancasila. Terima kasih. Mohon izin, saya akan membacakan surat keputusan Dewan Juri. Surat keputusan Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 nomor 1 tahun 2017 tentang penetapan kejuaraan Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pleno Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 tanggal 9 Juli 2017 di Palembang, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 tentang penetapan kejuaraan Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Ke-1, juara Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 pada masing-masing jenis dan kategori lomba sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, juara Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima dan seterusnya, keenam dan seterusnya, ketujuh, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 9 Juli 2017. Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Ketua Profesor Dr. Inyoman Swarko M.Hum. Sekretaris Dr. Anus Cokordo Putra Wisnu Wardana MSI. Lampiran 1 surat keputusan Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 nomor 1 tahun 2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang penetapan kejuaraan Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Juara Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Jenis lomba membaca sloka, kategori lomba anak-anak putra. Peserta nomor undi 10, utusan dari Provinsi Jawa Timur dengan nilai 44.940. Saya ulang, 44.940 sebagai juara Harapan 3. Peserta
Peserta dengan nomor tampil 21, utusan Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah nilai 45.005 sebagai juara Harapan 2. Sebagai juara Harapan 1 dengan nilai 45.115 diraih oleh peserta nomor undi 09 utusan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai juara 1 dengan nilai 45.850 diraih oleh peserta nomor tampil 25 utusan Provinsi Bali. Sebagai juara 2 dengan nilai 45.225 diraih oleh peserta nomor tampil 12 utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai juara 3 dengan nilai 45.160 diraih oleh peserta tampil nomor unit tampil 20 utusan Provinsi Kepulauan Riau. Membaca seloka anak-anak putri. Peserta dengan nomor tampil 03 dengan nilai 45120 dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai juara Harapan 1. Peserta nomor 18 utusan Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 44975 sebagai juara Harapan 2. Peserta nomor unit 21 utusan Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah nilai 44845 sebagai juara Harapan 3. Nomor peserta 09 utusan Provinsi Sulawesi Tengah nilai 45260 sebagai juara 3. Peserta nomor unit 10 utusan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah nilai 45555 sebagai juara 2. Sebagai juara 1 peserta nomor tampil 25 utusan Provinsi Bali dengan nilai 45600. Membaca seloka remaja putra. Peserta dengan nomor tampil 33 utusan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 44740 sebagai juara Harapan 1. Peserta nomor unit 12 utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah nilai 44460 sebagai Harapan 2. Nomor peserta 20 utusan Provinsi Kepulauan Riau nilai 44455 juara Harapan 3.
dengan nomor undi 10 utusan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 45265 sebagai juara 2. Peserta nomor undi 22 utusan Provinsi Papua nilai 44755 sebagai juara 3 dengan nilai 45890. Nomor peserta 25 utusan Provinsi Bali sebagai juara 1. Membaca sloka remaja putri. Membaca sloka remaja putri dengan nomor undi 09 utusan Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 44620 sebagai juara harapan 3. Nomor peserta 21 utusan Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 44650 sebagai juara harapan 2. Nomor peserta 10 utusan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 44700 sebagai juara harapan 1. Nomor tampil 01 utusan Provinsi Lampung dengan nilai 44730 sebagai juara 3. Nomor peserta 16 utusan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 44765 sebagai juara 2 dengan nilai 45535 diraih oleh peserta nomor undi 25 utusan Provinsi Bali sebagai juara 1. Makanya kalahang Bali ini gitu. Membaca sloka Dewasa Putra. Dewasa Putra nomor undi 12 utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 45275 sebagai juara harapan 1. Nomor peserta 28 utusan Provinsi Daerah DKI Jakarta dengan nilai 45025 sebagai juara harapan 2. Nomor peserta 08 dari Provinsi Banten nilai 44965 sebagai juara harapan 3. Nomor 16 utusan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nilai 45640 sebagai juara 2. Nomor undi 19 utusan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 45585 sebagai juara 3. Juara 1 diraih oleh peserta nomor undi 25 utusan Provinsi Bali dengan nilai 45730. Membaca sloka Dewasa Putri. Membaca sloka Dewasa Putri. Peserta nomor undi 25 utusan Provinsi Bali dengan nilai 45615 sebagai juara 1. Nomor peserta 04 utusan Provinsi Jawa Barat dengan nilai 45600 sebagai juara 2. Nomor peserta 16 utusan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 45505 sebagai juara 3. Peserta nomor undi 01 utusan Provinsi Lampung dengan nilai 45450 sebagai juara harapan 1. Peserta nomor tampil 15 utusan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 45315 sebagai juara harapan 2. Peserta nomor undi 12 utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 45200 sebagai juara harapan 3. Membaca Palawaka Remaja Putra.
Peserta nomor undi 28 utusan Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 40220 sebagai juara harapan 3. Nomor peserta 15 utusan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 40360 sebagai juara harapan 2. Peserta nomor 10 utusan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai 40385 sebagai juara harapan 1. Peserta nomor undi 32 utusan Provinsi Jawa Barat dengan nilai 40880 sebagai juara 3. Peserta nomor undi 21 utusan Provinsi Sumatera Selatan nilai 41040 sebagai juara 2. Peserta dengan nomor undi 09 sebagai juara 1 utusan Provinsi Bali. Membaca Palawakia Remaja Putri. Membaca Palawakia Remaja Putri. Peserta nomor undi 15 utusan dari Provinsi Jawa Timur sebagai juara harapan 3. Peserta nomor undi 21 Sumatera Selatan dengan nilai 40410 sebagai juara harapan 2. Peserta nomor tampil 10 Nusa Tenggara Timur sebagai juara harapan 1. Peserta nomor tampil 16 dari Provinsi Papua sebagai juara 3. Peserta nomor tampil 20 Sulawesi Selatan dengan sebagai juara 2. Sebagai juara 1 diraih oleh peserta nomor undi 09 utusan Provinsi Bali. Membaca Palawakia Dewasa Putra. Membaca Palawakia Dewasa Putra. Nomor undi nomor peserta 09 utusan Provinsi Bali sebagai juara 1. Peserta nomor undi 26 utusan DKI Jakarta sebagai juara 2. Nomor peserta 18 utusan Kalimantan Timur sebagai juara 3. Peserta nomor tampil 21 utusan Provinsi Sumatera Selatan sebagai juara harapan 1. Peserta nomor tampil 16 utusan Provinsi Papua sebagai harapan 2. Terima kasih. Peserta nomor undi 15 utusan Jawa Timur sebagai juara harapan 3. Membaca Palawakia Dewasa Putri. Nomor peserta 18 utusan Provinsi Kalimantan Timur sebagai juara harapan 3. Nomor peserta 30 utusan Provinsi Kepulauan Riau sebagai juara harapan 2. Nomor peserta 25 dari Provinsi Banten sebagai juara harapan 1. Nomor peserta 10 utusan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai juara 3. Nomor undi 26 utusan DKI Jakarta sebagai juara 2. Sebagai juara 1 diraih peserta nomor undi 09 utusan Provinsi Bali. Membaca Kekawin Remaja Putra. Membaca Kekawin Remaja Putra. Nomor undi 08 Sumatera Selatan sebagai juara harapan 3. Nomor peserta 16 Sulawesi Selatan sebagai juara harapan 2.
Peserta nomor tampil 21 DKI Jakarta sebagai juara harapan 1. Nomor tampil 12 urusan Provinsi Jawa Timur sebagai juara 3. Peserta nomor tampil 30 Jawa Barat sebagai juara 2. Juara 1 diraih oleh peserta nomor unit 25 dari Bali. Membaca kekawin remaja putri. Membaca kekawin remaja putri. Nomor undi 16 Sulawesi Selatan sebagai juara harapan 1. Nomor peserta 11 dari Lampung sebagai harapan 2. Nomor peserta 06 dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai juara harapan 3. Nomor peserta 29 dari Provinsi Jawa Tengah sebagai juara 2. Nomor peserta 20 dari Sulawesi Utara sebagai juara 3. Juara 1 diraih oleh peserta nomor ini 25 dari Bali. Membaca kekawin dewasa putra. Peserta nomor tampil 30 dari Provinsi Jawa Barat sebagai juara 1. Terima kasih. Peserta nomor undi 17 dari Sulawesi Tenggara sebagai juara harapan 3. Nomor peserta 11 dari Provinsi Lampung sebagai juara harapan 2. Peserta nomor undi 08 Sumatera Selatan sebagai juara harapan 1. Peserta nomor undi 16 Sulawesi Selatan sebagai juara 3. Peserta nomor undi 25 Provinsi Bali sebagai juara 2. Membaca kekawin dewasa putri. Diraih oleh peserta nomor uni 04 utusan dari Papua sebagai juara 3. Peserta nomor uni 06 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai juara 2. Peserta nomor uni 25 Provinsi Bali sebagai juara 1. Peserta nomor undi 12 Jawa Timur sebagai harapan 1. Peserta nomor undi 05 dari Nusa Tenggara Barat sebagai harapan 2. Peserta nomor undi 11 dari Lampung sebagai juara harapan 3. Dharma Widya tingkat SD. Dharma Widya utawi cerdas cermat tingkat SD. Juara 1 diraih oleh Provinsi Bali. Juara 2 diraih oleh Sulawesi Selatan. Juara 3 diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Harapan 1 diraih oleh Provinsi Banten. Harapan 2 diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.
harapan 3 diraih oleh Provinsi Lampung. Dharma Widya tingkat SMP. Dharma Widya tingkat SMP. DKI Jakarta sebagai juara harapan 3, Lampung sebagai juara harapan 2, Jawa Timur sebagai juara harapan 1, Sumatera Selatan juara 3, Nusa Tenggara Barat juara 2, Bali juara 1. Dharma Widya tingkat SMA. Dharma Widya tingkat SMA. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai juara harapan 3, Jawa Tengah juara harapan 2, Nusa Tenggara Timur juara harapan 1, Sulawesi Selatan juara 3, Nusa Tenggara Barat juara 2, Bali juara 1. Dharma Wacana Bahasa Inggris Remaja Putra. Dharma Wacana Bahasa Inggris Remaja Putra diraih oleh peserta nomor tampil 29, utusan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai juara 1. Peserta nomor undi 28, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai juara 2. Peserta nomor 20 sebagai juara 3, Provinsi Bali. Peserta nomor 14, utusan Provinsi Kepulauan Riau harapan 1. Nomor peserta 19, Kalimantan Timur sebagai juara harapan 2. Peserta nomor 16, utusan Daerah Istimewa Yogyakarta harapan 3. Dharma Wacana Bahasa Inggris Remaja Putri sebagai juara 1. Ayo ditebak. Sebagai juara 1 Dharma Wacana Bahasa Inggris Remaja Putri diraih oleh peserta nomor tampil 28, utusan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peserta nomor tampil 13, Provinsi Jawa Tengah sebagai juara 2. Peserta nomor tampil 25, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai juara 3. Peserta nomor tampil 23, Sumatera Utara sebagai juara harapan 1. Peserta nomor unik 09, Sulawesi Tenggara harapan 2. Peserta nomor unit 14, Kepri juara harapan 3. Dharma Wacana Bahasa Inggris Dewasa Putra. Dharma Wacana Bahasa Inggris Dewasa Putra sebagai juara 1. Ayo ditebak. Diraih oleh peserta nomor undi 14, Kepulauan Riau. Peserta nomor undi 05, Kalimantan Barat sebagai juara 2. Peserta nomor undi 20 sebagai juara 3, Bali.
Peserta nomor undi 16 Daerah Istimewa Yogyakarta, juara harapan 1. Peserta nomor undi 28 Nusa Tenggara Barat, juara harapan 2. Peserta nomor undi 04 Sulawesi Tengah sebagai juara harapan 3. Dharma Wacana Bahasa Inggris Dewasa Putri. Dewasa Putri sebagai juara 1 diraih oleh peserta nomor undi 21. Ayo dari mana? Provinsi Banten. Juara 2 diraih oleh peserta nomor undi 10 Provinsi Lampung. Juara 3 diraih oleh peserta nomor undi 20 Provinsi Bali. Juara harapan 1 diraih oleh peserta nomor undi 02 Sulawesi Selatan. Harapan 2 diraih oleh peserta nomor undi 29 Kalimantan Tengah. Harapan 3 diraih oleh peserta nomor undi 09 Sulawesi Tenggara. Dharma Wacana Bahasa Indonesia Anak-anak Putra. Anak-anak putra. Nomor undi 23 utusan dari Provinsi Bali sebagai juara harapan 1. Nomor peserta 19 Nusa Tenggara Barat sebagai juara harapan 2. Nomor peserta 22 Sulawesi Selatan sebagai juara harapan 3. Nomor undi 16 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai juara 3. Nomor undi 15 Jawa Barat sebagai juara 2. Juara 1 diraih oleh peserta nomor tampil 02 dari Provinsi Banten. Dharma Wacana Bahasa Indonesia Anak-anak Putri. Anak-anak putri diraih oleh peserta nomor undi 17 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai juara harapan 1. Nomor peserta 05 Jawa Timur sebagai juara harapan 2. Nomor peserta 16 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai juara harapan 3. Juara 3 diraih oleh peserta nomor undi 11 Lampung. Nomor undi 02 Provinsi Banten sebagai juara 2. Peserta nomor undi 23 sebagai juara 1 Provinsi Bali. Dharma Wacana Bahasa Indonesia Remaja Putra. Remaja Putra peserta nomor undi 05 dari Jawa Timur sebagai juara 3.
Peserta nomor undi 10 dari Provinsi Sumatera Selatan sebagai juara 2. Peserta nomor undi 23 Bali sebagai juara 1. Peserta nomor undi 09 Kalimantan Barat juara harapan 1. Peserta nomor undi 22 Sulawesi Selatan sebagai juara harapan 2. Peserta nomor undi 15 Jawa Barat sebagai juara harapan 3. Dharma Wacana Bahasa Indonesia Remaja Putri. Peserta nomor undi 01 Sulawesi Utara sebagai juara harapan 1. Peserta nomor undi 10 Sumatera Selatan sebagai juara harapan 2. Peserta nomor undi 24 Sulawesi Tenggara sebagai juara harapan 3. Peserta nomor undi 15 Jawa Barat sebagai juara 3. Peserta nomor undi 11 Lampung sebagai juara 2. Peserta nomor undi 23 Bali sebagai juara 1. Dharma Wacana Bahasa Indonesia Dewasa Putra. Nomor undi 19 Nusa Tenggara Barat juara harapan 1. Peserta nomor undi 22 Sulawesi Selatan harapan 2. Peserta nomor undi 13 Sulawesi Tengah harapan 3. Peserta nomor undi 33 DKI Jakarta sebagai juara 3. Peserta nomor undi 16 Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai juara 2. Dan sebagai juara 1 diraih oleh peserta nomor undi 23 Provinsi Bali. Dharma Wacana Bahasa Indonesia Dewasa Putri sebagai juara 1. Sebagai juara 1 diraih oleh peserta nomor tampil 19 utusan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Juara 2 diraih oleh peserta nomor undi 33 utusan Provinsi DKI Jakarta. Juara 3 diraih oleh peserta nomor undi 23 Provinsi Bali. Nomor undi peserta 11 Provinsi Lampung sebagai juara harapan 1. Peserta nomor undi 21 Kalimantan Tengah sebagai juara harapan 2. Peserta nomor undi 24 Sulawesi Tenggara sebagai juara harapan 3. Nyanyian keagamaan Hindu. Peserta nomor undi 20 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai juara 1. Peserta dengan nomor undi 28 DKI Jakarta sebagai juara harapan 1. Peserta nomor undi 29 Lampung sebagai juara harapan 2. Peserta nomor undi 13 Kalimantan Tengah sebagai juara harapan 3. Peserta nomor undi 05 Sulawesi Tengah sebagai juara 3. Peserta nomor undi 4 Provinsi Bali sebagai juara 2. Menghafal sloka anak-anak putra. Menghafal sloka anak-anak putra. Sebagai juara 1. Sebagai juara 1 diraih oleh peserta nomor tampil 30 Provinsi Lampung. Juara 2 diraih oleh
peserta nomor 28 Provinsi Bali. Juara 3 diraih oleh peserta nomor tampil 32 Jawa Barat. Juara harapan 1 diraih peserta nomor tampil 10 Sumatera Selatan. Juara harapan 2 diraih peserta nomor unik 05 Kalimantan Barat. Juara harapan 3 diraih peserta nomor unik 01 Provinsi Banten. Menghafal sloka anak-anak putri. Menghafal sloka anak-anak putri. Juara 1 diraih oleh peserta nomor unit 32 Provinsi Jawa Barat. Juara 2 diraih oleh peserta nomor unit 28 Provinsi Bali. Juara 3 diraih oleh peserta nomor tampil 23 Provinsi Papua. Juara harapan 1 diraih oleh peserta nomor unit 20 Sulawesi Selatan. Juara harapan 2 diraih peserta nomor unit 01 Provinsi Banten. Juara harapan 3 diraih oleh peserta nomor unit 17 Kalimantan Tengah. Menghafal sloka remaja putra. Menghafal sloka remaja putra. Sebagai juara 1 diraih oleh peserta nomor unit 30 Provinsi Lampung. Juara 2 diraih oleh peserta nomor tampil 28 Provinsi Bali. Juara 3 nomor diraih oleh peserta nomor tampil 02 Kepulauan Riau. Juara harapan 1 diraih oleh peserta nomor tampil 08 Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara harapan 2 diraih oleh peserta nomor unit 32 Jawa Barat. Juara harapan 3 diraih oleh peserta nomor unit 11 Sulawesi Tengah. Menghafal sloka remaja putri. Menghafal sloka remaja putri. Peserta tampil dengan nomor undi 22 dari Sulawesi Tenggara sebagai juara harapan 3. Peserta tampil dengan nomor undi 23 dari Provinsi Papua sebagai juara harapan 2. Peserta tampil nomor undi 30 dari Lampung harapan 1. Nomor peserta 02 Provinsi Kepulauan Riau juara 3. Peserta nomor tampil 32 Jawa Barat sebagai juara 2, dan sebagai juara 1 diraih oleh peserta nomor tampil 28 dari Bali. Menghafal sloka dewasa putra. Menghafal sloka dewasa putra. Peserta nomor tampil 22 Sulawesi Tenggara sebagai juara harapan 1. Peserta nomor 30 dari Lampung sebagai juara harapan 2. Peserta nomor tampil 26 Kalimantan Timur sebagai juara harapan 3. Peserta nomor undi 28 Provinsi Bali sebagai juara 1. Peserta nomor undi 10 Sumatera Selatan sebagai juara 2. Peserta nomor undi 18 dari Jawa Timur sebagai juara 3. Menghafal sloka dewasa putri. Nomor peserta 30 Provinsi Lampung sebagai juara harapan 3. Nomor peserta 20 Sulawesi Selatan sebagai juara harapan 2. Nomor tampil 17 Kalimantan Tengah sebagai juara harapan 1. Nomor peserta 10 Sumatera Selatan sebagai juara 3. Peserta nomor unit 22 Sulawesi Tenggara sebagai juara 2. Provinsi Bali sebagai juara 1.
Ditetapkan di Palembang pada tanggal 9 Juli 2017, Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017, Ketua Profesor Dr. Inyoman Suarke M.Hum, Sekretaris Dr. Anus Cokwarde Putra Wisnu Wardana MSI. Lampiran Dura, Surat Keputusan Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017, nomor 1 tahun 2017, tanggal 9 Juli 2017, tentang penetapan kejuaraan Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017. Juara umum Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 dengan jumlah kejuaraan sebagai juara 1 23 medali, juara 2 5 medali, dan juara 3 4 medali diraih oleh Provinsi Bali sebagai juara umum. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 9 Juli 2017, Dewan Juri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017, Ketua Profesor Dr. Inyoman Suarke M.Hum, Sekretaris Dr. Anus Cokwarde Putra Wisnu Wardana MSI. Demikian ya, Bapak Ibu, Bapak Dirjen, Ketua Pengurus Harian, Bapak Direktur, Bapak Sekretaris Daerah, dan Bapak Ibu sekalian, adik-adikku tercinta, sekali lagi Utsawa Dharma Gita sukses. Salam Pancasila, merdeka. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah dan selamat kepada para pemenang. Jangan kemana-mana dulu karena hadiah belum diserahkan. Baik. Piala belum kita berikan. Dan untuk masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah, nanti kita akan lihatkan di televisi ya. Dan masing-masing pemenang akan mendapatkan tiket jalan-jalan ke Bali dengan ongkos masing-masing ya. Bener ya? Iya betul. Iya, ke Bali ya. Betul. Ongkos masing-masing ya. Iya. Dan mungkin dari Bali baru nanti dibantu oleh teman-teman yang menang tadi ya. Iya. Dan untuk para pemenang nanti dimohonkan duduknya ada di sebelah kiri panggung. Baik, kita lihat dulu di panggung, silakan hadiahnya apa ya. Oke. Boleh dipandangi dulu, mungkin nolnya akan bertambah 1. Cukup 3, 2, 1 hilang. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia serta para pemenang. Tolong ini dari Bali, dari mana ini? Tenang dulu, tenang. Jangan pulang dulu tenang karena dulu pialanya ya. belum diserahkan. Bali mau ngomong dulu ya, tenang ya. Oh, sejak kapan? Ya, saya dari Bali. Oh iya. Saya di Ubud. Baik, langsung saja. Ini ada pantun Palembang, iwak sepat, iwak gabus, iwak lele. Makin cepat makin bagus. Tidak bertele-tele. Nah, itu tidak pernah aku sebutkan, Cek Bos. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Dr. Joko Imam Santosa MM, kami silakan. Hadirin wal hadirat, malam ini rasanya Bali pindah ke Jagabaring Sport City. Sapu Nadi Gatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam.
Selamat malam dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Profesor Dr. Andes A. Ketut Widyana, MA, PSD. Yang kami hormati Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Ketua PHDI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak I Gusti Bagus Surya Negara. Para peserta Sawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 se-Indonesia. Puji syukur kepada Ida Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa atas asung kerta waranugraha atau anugerah dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul mengikuti acara penutupan Satwa Dharma Gita ke-13 tahun 2017 di Palembang. Provinsi Sumatera Selatan dengan semboyannya bersatu teguh, betul-betul berkomitmen dalam menjalankan roda pemerintahan dan sentiasa berupaya memajukan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam semangat kekeluargaan yang didasari atas kesadaran untuk hidup bersama dalam keanekaragaman. Ada banyak suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, budaya, hingga keyakinan yang hidup dan berkembang di bumi Sriwijaya ini. Namun kesemuanya sangat harmonis, damai dan toleran. Kebinekaan yang tumbuh di provinsi ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, jadikan semua itu sebagai faktor penginspirasi dan faktor perekat, penjalin semangat kekeluargaan dalam satu kerangka dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu, Bapak hadirin yang saya hormati, yang dari seluruh tanah air, sesungguhnya Sumatera Selatan menginspirasi bangsa Indonesia karena sesungguhnya NKRI ini menginspirasi dari Palembang, Sumatera Selatan. Karena pada abad ke-6 dan abad ke-12 dulu ada sebuah kedatuan maritim atau kerajaan Sriwijaya yang kemudian terdesak dengan adanya masuknya Portugis dan Belanda, maka konsep pembangunan kemaritiman terdesak menuju ke pedalaman, ke pegunungan, sehingga pembangunan negara ini berkembang menjadi konsep pembangunannya secara kontinental. Sesungguhnya Sriwijaya, kerajaan yang ada di Palembang ini persisnya di Taman Nasional Purbakala. Ada beberapa situs-situs yang ada di Sumatera Selatan ini sejak tanggal 22 Desember 1970 Bapak Presiden Soeharto telah mencanangkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ada di Taman Nasional Purbakala di Kedatuan atau di daerah Tangga Buntung, kira-kira dari sini sekitar 5 kilo. Maka secara resmi, secara administratif, secara politik, bahwa Sriwijaya dulu memang berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. 22 Desember 1970
Maaf ya, 22 Desember 1993. Nah, Sriwijaya dulu menguasai lebih dari luasnya Nusantara sampai ke Madagaskar di Filipina. Di konsep NKRI sesungguhnya dulu dimulai dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, saat ini Palembang, Sumatera Selatan sudah menyongsong merintis kembali kebesaran Sriwijaya tersebut. Hal ini dengan berbagai inovasi. Kalau dunia sudah mengenal Bali, bahkan pemerintah saat ini akan membangun 10 Bali di Indonesia. 2 di antaranya ada di Sumatera. Yang pertama adalah pengembangan wisata Danau Toba, dan yang kedua adalah pengembangan wisata Tanjung Kelayang, Bangka Belitung. Selebihnya di daerah Jawa, NTT, NTB. Nah, Bali sudah sangat dikenal, bahkan lebih populer ketimbang Indonesia sendiri, terutama dengan MICE-nya, Meeting Incentive Conference dan Exhibition. Bali betul-betul menginspirasi dan sangat dikenal. Sumatera Selatan adalah salah satu dari 34 provinsi Indonesia saat ini yang dengan upaya-upaya potensi yang dimiliki melakukan berbagai inovasi, dan sejak tahun 2016 pemerintah telah menerapkan Palembang, Sumatera Selatan sebagai spot tourism. Ternyata alhamdulillah satu-satunya provinsi di Indonesia yang ditunjuk sebagai kawasan tujuan wisata karena olahraga. Ini kita berada di kawasan Jagabaring Sport City. Total luasnya lebih dari 700 hektar. 326 hektar sudah dibangun. Antara lain ada 18 venus. Hari ini ada 18 venus atau fasilitas cabang olahraga dengan size internasional dan dalam satu komplek. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian peserta sudah keliling di Jagabaring ini ternyata terlengkap, bahkan bukan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sudah ada 3 event, yaitu SEA Games berlangsung 2011, diikuti lebih dari 3.000 atlet dan ofisial 11 negara. Kemudian 2013 disusul dengan Islamic Solidarity Game, diikuti oleh 47 negara ditambah 10 negara peninjau, jadi ada 57 negara, lebih dari 6.000 atlet ofisial dari negara-negara solidaritas Islam dari 57 negara. Dan ternyata di dunia ini ada 211 negara, 198 negara anggota PBB. Indonesia adalah anggota PBB yang ke-198. Nah, ketika Islamic Solidarity Game ini membuktikan bahwa melalui olahraga mampu menembus sekat-sekat hubungan etnis, hubungan antar negara. Salah satu contohnya dengan olahraga negara Irak dan Iran yang ketika itu sedang berperang di negerinya, tapi datang ke Jagabaring, ke Palembang, mereka duduk satu meja makan empek-empek. Nah, jadi dengan olahraga ini membuktikan. Kemudian event yang ketiga adalah ASEAN University Game, pekan olahraga mahasiswa yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dari 11 negara, perwakilannya, utusannya lebih dari 2.800 atlet dan ofisial. Nah, ketiga-tiganya, SEA Games, Islamic Solidarity Game, dan ASEAN University Game, Indonesia juara umum. Nah, berkat beberapa event tersebut
Maka untuk suatu event olahraga bangsa-bangsa Asia yang namanya Asian Games nanti itu insya Allah akan berlangsung di 2018. Satu-satunya provinsi yang mendampingi DKI karena ibu kota negara adalah Palembang, Sumatera Selatan karena pengalamannya. Jadi Asian Games nanti akan diikuti oleh 45 negara termasuk 3 macan dunia, Jepang, Korea, dan China. Nanti dari 36 cabang olahraga, hari ini sudah 12 cabang olahraga yang akan diselenggarakan di Palembang, dan bukan tidak mungkin akan menambah karena sepertinya sampai dengan hari ini Palembang jauh lebih siap ketimbang Jakarta. Oleh karenanya dalam acara Utsawa Dharma Gita yang dihadiri oleh seluruh provinsi, kami mohon doa dan restu kiranya perhelatan yang 50 tahunan, karena hari ini ada 54 tahun yang lalu, karena Asian Games pernah hadir di Indonesia pada tahun 1962 atau 54 tahun yang lalu, dan ketika itu Indonesia juara kedua setelah Jepang. Nah, hadir kemudian 56 tahun kemudian, 56 tahun kemudian hadir kembali ke Indonesia, dan salah satunya akan diselenggarakan di kota Palembang. Ini tentu membanggakan kita semuanya. Kami berharap melalui acara yang diselenggarakan umat Hindu se-Indonesia ini menunjukkan bahwa keberagaman justru menjadi perekat. Berbeda-beda adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan jadi dalam rangka menyongsong Asian Games, dalam rangka Sumatera Selatan yang alhamdulillah selama ini sangat dan cukup dikenal yang sangat kondusif dapat berlangsung dengan baik, dan ini sebagai salah satu bukti bahwa Palembang mendampingi Provinsi Bali sebagai pusat umat dan ajaran Hindu yang terbesar provinsi di Indonesia. Palembang akan bersanding bersama-sama Bali dalam menyukseskan kebesaran Indonesia. Pelaksanaan UDG tingkat nasional ke-13 yang telah berakhir, kami berharap kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung mendukung suksesnya terlaksanaan UDG ini atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih serta ucapan selamat kepada kontingen peserta UDG yang telah meraih kemenangan. Tadi berulang-ulang Sumatera Selatan disebut walaupun masih juara harapan-harapan, namun demikian 3 tahun ke depan insya Allah Sumatera Selatan akan berprestasi, akan lebih baik lagi. Karena sesungguhnya semua yang diperlombakan, yang dipertandingkan, kalau memang beberapa provinsi di luar Bali, Bali sudah jelas yang terdepan, maka itu sesungguhnya menjadi suatu kemajuan daripada acara ini. Sesungguhnya kesuksesan kegiatan UDG merupakan kemenangan yang esensial bagi kita semua. Kepada panitia pelaksana UDG, baik panitia pusat maupun panitia daerah, kami ucapkan selamat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja kerasnya guna mensukseskan pelaksanaan UDG ke-13 tahun 2017. Atas nama pemerintah kami sampaikan ucapan permohonan maaf atas segala kekurangannya. Namun demikian kami sudah berupaya semaksimal mungkin mendukung panitia daerah maupun panitia pusat. Sekali lagi mudah-mudahan pengalaman-pengalaman ini akan membuat kita mempersiapkan ke depan lebih baik lagi. Di akhir sambutan ini tak lupa kami sampaikan ucapan selamat jalan kepada seluruh peserta, ofisial, pengurus PHDI se-Indonesia, dan saudara-saudaraku umat Hindu dari pelosok Republik Indonesia. Jika ada kenangan yang baik selama berada di kota Empek-Empek, Bumi Sriwijaya,
simpanlah semua itu sebagai kenangan yang indah. Sebaliknya, jika ada kesan dan pengalaman yang kurang menyenangkan, tinggalkan saja di pinggiran Sungai Musi. Jangan dibawa ke daerah masing-masing. Dan sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat jalan. Selamat meninggalkan kota Palembang untuk kembali ke daerah masing-masing. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, tentu kita akan bersua kembali. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Joko Iwang Sentosa selaku Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Agus I Widya MPhil PhD. Dengan segala hormat kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya sucikan, Pandita dan Pinandita yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan atau dalam hal ini yang mewakili Bapak Sekretaris Daerah Bapak Joko Imam Santoso, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Selatan, yang saya hormati Ketua Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Bapak Wisnu Bawadaje, yang saya hormati Sekretaris Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat Pak Ketut Parwata, Bapak Direktur Urusan Agama Hindu yang saya hormati, juga Bapak Direktur Pendidikan yang saya hormati, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan atau yang mewakili beliau, para Kakanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia yang saya hormati, para Dewan Juri dan ofisial serta anak-anakku peserta Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 yang saya sangat cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia kesehatan dan kebahagiaan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan Usawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 yang diselenggarakan malam ini pada hari Minggu 9 Juli 2017.
Selanjutnya izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri yang telah bekerja dengan keras, penuh dedikasi dan pengabdian serta integritas yang tinggi, sehingga Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 dapat berjalan sesuai dengan jadwalnya. Tanpa kerja keras, dedikasi, pengabdian dan integritas yang tinggi, saya kira Dewan Juri tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas penjuriannya dengan baik dalam waktu yang singkat. Kita mengetahui bahwa juri memegang peran yang sangat penting dalam suatu lomba. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Juri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, membalas segala kerja keras, dedikasi, dan integritas tersebut. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, para ofisial dan penggembira dari seluruh Indonesia, saya sangat mengapresiasi kerjasamanya, baik dengan Dewan Juri maupun dengan panitia. Saya sangat mengapresiasi kesabaran para ofisial dan penggembira serta seluruh peserta yang rela menunggu berjam-jam di bandara waktu pembukaan. Saya pastikan semoga hal ini tidak akan terjadi lagi ketika pemulangan bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta Utsawa Dharma Gita ke-13 ke tempat asal masing-masing. Anak-anakku, para peserta Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 yang sangat saya cintai dan banggakan. Saya bangga atas prestasi kalian. Saya bangga atas semangat dan sportivitas kalian dalam berlomba. Kalian telah menunjukkan suatu etika yang patut kita banggakan. Sebagai generasi muda, kalian telah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang beradab. Kesabaran, kejujuran, sportivitas, perjuangan dan kerjasama adalah beberapa sikap dalam peradaban rohani atau Diwen Society yang patut kita banggakan. Kalian adalah bintang-bintang Hindu Dharma Indonesia yang akan menjadi pemimpin masa depan dan akan mengharumkan Hindu seluruh Nusantara. Tepuk tangan dong. Kepada para pemenang lomba, saya ucapkan selamat atas kemenangan yang diraihnya. Demikian juga kepada kontingen dari Provinsi Bali sebagai juara umum, saya ucapkan selamat atas keberhasilan perjuangannya. Semoga kemenangan ini melengkapi kebanggaan dan kebahagiaan dalam hidup kita masing-masing. Semoga kemenangan ini, meski demikian, saya berharap kemenangan tersebut tidak mendorong kebanggaan yang berlebihan, apalagi menyombongkan diri. Kita semua harus tetap mawas diri dalam hidup ini. Dalam lontar-lontar kita dinasehati yan matutur ikang atmeri jatinya. Kita harus tetap sadar tentang siapa diri kita dan selalu melakukan introspeksi diri. Sebab di atas langit masih ada langit. Dan dalam setiap lomba pasti ada yang juara, pasti ada yang menang, dan pasti pula ada yang kalah. Menang kalah dalam lomba adalah hal yang biasa. Kepada yang belum beruntung mendapatkan kejuaraan, saya berharap agar tetap bersabar sembari mempersiapkan diri menjadi yang lebih baik, agar dalam UDG Utsawa Dharma Gita Nasional ke-14 yang akan datang dapat bisa memperoleh kemenangan. Saya atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia
dan atas nama panitia penyelenggara meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita ke-13 ini. Semoga penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-14 di 3 provinsi yang dinominasi, nanti kita memilih salah satu di antaranya, apakah Papua, apakah Maluku, dan Kalimantan Timur. Salah satu kita bisa pilih sebagai tempat penyelenggaraan. Dan yang selanjutnya kita akan lakukan verifikasi, lakukan visitasi terhadap 3 tempat ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, Utsawa Dharma Gita adalah suatu festival nyanyian keagamaan Hindu yang telah memberikan kontribusi yang sangat positif dalam pembangunan peradaban Hindu Indonesia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ketua Umum Parisada, Pengurus Pusat Parisada Hindu Dharma, dan juga penegasan Menteri Agama pada saat pembukaan Utsawa Dharma Gita Nasional ke-13, bahwa agama dan seni merupakan 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam praktek kehidupan keagamaan. Agama adalah faktor rasa, sedangkan seni adalah faktor keindahan. Rasa tidak bisa hanya dipahami melalui pikiran, intelektual, dan logika, tetapi harus melibatkan seni dalam pemahamannya. Dengan seni, pemahaman terhadap nilai-nilai agama akan menjadi lebih mudah dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama itu akan lebih dalam. Kita bisa mengambil contoh dalam sindera tari Ramayana atau dalam pertunjukan wayang atau dalam seni apapun. Para dalang akan menggunakan bahasa-bahasa komunikatif sehingga nilai-nilai keagamaan yang dikemas akan mudah sekali dipahami dan memberi pemaknaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai agama itu. Melalui seni, khususnya seni membaca kitab suci Veda, kita dapat melajah sambil menggening, yaitu belajar sambil bernyanyi dan bernyanyi sambil belajar. Bernyanyi menyebabkan kita tidak bosan-bosan belajar, dan melalui nyanyian keagamaan kita dapat belajar tentang Dharma. Agama lewat Utsawa Dharma Gita ini, agama lebih mudah dipahami dan lebih dalam dihayati. Agama memastikan hidup, sementara seni menghaluskan hidup. Agama tidak pernah berdiri sendiri dalam praktek kehidupan sehari-hari. Artinya agama selalu bersisiran dengan seni, budaya, adat istiadat. Agama justru lebih mudah dipahami melalui seni, budaya, dan adat istiadat. Ada metode Dharma seperti dijelaskan dalam salah satu Bisama Parisada Hindu Dharma Indonesia, yaitu Dharma Wacana, Dharma Tula, Dharma Gita, Dharma Santi, Dharma Sadana, dan Dharma Yatra. Di antara 6 Dharma tersebut, Dharma Gita menempati kedudukan yang sangat istimewa dalam pembinaan umat. Keistimewaan tersebut ialah karena Dharma Gita atau Utsawa Dharma Gita memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan peradaban Hindu Indonesia, khususnya sebagai proses mempercepat pencapaian tujuan agama Hindu, yaitu Moksha Jagaditaya Caiti Dharma. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang saya hormati, pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 atau setelah 72 tahun Indonesia merdeka, pembangunan peradaban Hindu Indonesia telah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Boleh kita bilang suatu kebangkitan peradaban Hindu Indonesia. Tentu saja kebangkitan ini bersama-sama
dengan kebangkitan peradaban yang dicapai oleh saudara-saudara dari agama lain. Dan secara bersama-sama kebangkitan peradaban ini akan mewarnai peradaban Indonesia modern dewasa ini. Pemerintah memberi ruang yang luas untuk kebangkitan pembangunan peradaban semua agama. Dalam hal ini pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang, yaitu mewujudkan kerukunan hidup beragama. Tentang pembangunan peradaban Hindu Indonesia, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran tentang kemajuan peradaban Hindu. Pertama, eksistensi umat Hindu yang hadir di setiap provinsi di Indonesia. Kedua, dibangunnya tempat suci di setiap provinsi di Indonesia sebagai konsekuensi atas kehadiran umat Hindu di Indonesia. Umat Hindu menjadikan tempat suci sebagai pusat peradaban. Di sana umat Hindu mempraktekkan agama dalam hidup sehari-hari, mengembangkan Dharma Gita yang mengiringi upacara-upacara keagamaan, membangun pusat-pusat pendidikan sebagai pengembang sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi umat, termasuk juga pembangunan politik. Demikian pentingnya Utsawa Dharma Gita dalam kehidupan umat Hindu, terutama dalam praktek keagamaan dalam hidup sehari-hari, maka pengembangan Utsawa Dharma Gita akan diarahkan kepada festival pembacaan Bhagavad Gita dan gerakan membaca kitab suci Veda serta festival kebinekaan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa kita mengetahui ada banyak kelemahan dalam Utsawa Dharma Gita Nasional ke-13 tahun 2017. Tetapi Utsawa Dharma Gita yang ke-13 juga mencatat banyak kemajuan dari segi lomba yang dilakukan. Untuk tahun ini semua peserta dari seluruh Indonesia telah mengikuti semua lomba, semua mata lomba yang dilombakan dalam Utsawa Dharma Gita. Ini membanggakan kita. Tepuk tangan. Lebih jauh ini berarti bahwa pembinaan umat terhadap umat Hindu juga berjalan dengan baik. Karena melalui Utsawa Dharma Gita ini, umat Hindu dapat belajar tentang nilai-nilai Dharma. Inilah yang ditanamkan melalui Utsawa Dharma Gita sebagai wahana revolusi, pembangunan revolusi mental. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita sampai ke tempat asal masing-masing dengan selamat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Atas nama Dirjen Bimbing Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga atas seizin semua yang hadir di sini, maka Utsawa Dharma Gita tingkat nasional yang ke-13 tahun 2017 di Palembang, Sumatera Selatan saya tutup secara resmi. Baru saja kita saksikan bersama secara resmi telah ditutup acara Utsawa Dharma Gita. Utsawa Dharma Gita tahun 2017. Penutupan Utsawa kita umumkan Utsawa Dharma Gita tingkat 2017 dan
Utsawa Dharma Gita yang berarti lomba nyanyian suci keagamaan Hindu tingkat nasional ke-13 di Palembang resmi ditutup. Event yang diselenggarakan selama 4 hari ini telah dimulai tanggal 6 Juli ditandai dengan dibukanya pameran 7 Juli Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 resmi dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin. Benar sekali. Pada tanggal 8 Juli juga dengan berbagai lomba. Tepat pada tanggal 9 Juli itu telah dilaksanakan Tirta Yatra, yaitu adalah pertandingan mantra untuk membangun negeri yang ada di Jakarta dan persatuan juara satu wilayah dan juga yang kita lihat itu adalah penyerahan cendera, penyerahan ponsel serta penyerahan piala bergilir kepada juara umum. Dan untuk juara umum di Palembang tahun ini diraih oleh Provinsi Bali. Di manakah tingkat nasional yang ke-14 Dharma Gita selanjutnya. Dan tentunya Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-13 tahun 2017 di Kota Palembang, Sumatera Selatan resmi ditutup. Saya Joni Alan, saya Alfiara Putri, Santi 23 dari Sulawesi Selatan nomor 09 Jawa Timur nomor 25. Untuk siswa membaca slogan kategori lomba remaja putra juara harapan 3 selamat kepada Provinsi Kepri dengan nomor peserta 20, harapan 2 Provinsi NTB dengan nomor peserta 12, harapan 1 Sulawesi Tenggara dengan nomor peserta 33, juara ketiga diraih oleh Papua dengan nomor peserta 22, Jawa Timur untuk predikat juara 2 dengan nomor peserta 10 dan juara pertama diraih oleh Provinsi Bali dengan nomor peserta 25. Dan selanjutnya membaca skor remaja putri. Dipersembahkan oleh